Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun kita berada. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada kami, ketika kami akan mendalami kekudusan firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Rut pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demikian Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, ada sebuah pepatah di dalam persahabatan sejati yang mengatakan begini, "I cannot promise to fix all your problems, but I can promise you will not have to face them alone." Saya tidak berjanji untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi olehmu, tetapi aku berjanji bahwa kamu tidak akan menghadapinya sendiri. Aku akan bersama-sama dengan engkau menghadapinya. Pepatah ini cocok di dalam perjalanan kehidupan, persahabatan antara seorang mertua dan mantu, yaitu Rut dan Naomi. Relasi di antara mereka sungguh sangat luar biasa. Dalam pembacaan kita saat ini disebutkan bahwa Naomi menyuruh Rut untuk menempatkan diri di kaki Boas, supaya ia bisa ditebus menjadi seorang Israel. Ini suatu tindakan merendahkan diri yang luar biasa. Dan Rut mengikuti apa kata Naomi.
Ia tidak menanti, tetapi ia lakukan segera apa yang diperintahkan oleh Naomi kepadanya. Ini menunjukkan sebuah persahabatan yang sejati di antara mereka. Dan ada 3 ciri persahabatan yang sejati yang dinyatakan di dalam relasi di antara mereka. Yang pertama, persahabatan sejati itu ada self-giving, memberi diri, ada pengorbanan. Kita lihat di dalam relasi antara Ruth dan Naomi. Ruth memberi dirinya bagi Naomi. Ada pengorbanan untuk meninggalkan keluarganya, tanah kelahirannya, untuk bersama-sama dengan Naomi di dalam kesusahan, kesulitan, kesendirian yang dihadapi oleh Naomi pada saat itu. Ruth mau memberi dirinya melakukan apa saja yang dikatakan Naomi kepadanya, sampai kepada merendahkan dirinya di kaki Boas. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kita, tetapi dengan siapa yang mau bersama-sama dengan kita di dalam menghadapi situasi seburuk apapun. Sahabat menaruh kasih setiap waktu dan selalu ada dalam setiap kesukaran. Itulah yang terjadi dalam relasi antara Naomi dengan Ruth. Ciri yang kedua tentang persahabatan sejati adalah bahwa persahabatan sejati itu menembus perbedaan agama, ras, dan usia. Di tengah perbedaan agama yang dihadapi oleh Ruth mengatakan bahwa Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Dia meninggalkan bangsanya, agamanya. Dan perbedaan usia yang terjadi di antara mereka tidak menutup menjadi penghalang bagi Ruth di dalam menjalin persahabatan, mengikuti Naomi di mana saja ia pergi. Dan yang ketiga, persahabatan sejati itu membawa kita pada Tuhan, atau membawa kita dekat dengan Tuhan. Itu ditunjukkan oleh Naomi dan Ruth. Di dalam relasi Naomi dengan Ruth, tanpa dia sadari, dia telah membawa Ruth untuk lebih mengenal Allahnya. Sehingga dia mengatakan, Allahmu lah Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mereka membagi kasih Allah di dalam relasi persahabatan mereka. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, apapun masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita membutuhkan sesama kita. Walaupun kita tidak boleh berkumpul, ada social distancing, physical distancing, tapi hati kita tetap dekat di dalam persahabatan dengan sesama kita. Nah, kita dituntut untuk merenungkan bagaimana persahabatan kita saat ini. Apakah kasih Allah kepada kita itu kita berikan kepada sesama kita dalam persahabatan kita? Apakah ada pengorbanan? Apakah kita memberi diri kepada sesama kita untuk menolong mereka? Kita dituntut untuk bertanya, apakah persahabatan kita dengan sesama kita selama ini membawa sahabat-sahabat kita lebih dekat dengan Tuhan? Marilah kita belajar dari persahabatan Ruth dan Naomi. Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes 15 ayat 14 dia mengatakan, kamu adalah sahabatku. Sahabat adalah seseorang yang menari bersamamu di bawah matahari dan berjalan bersamamu di kegelapan. Marilah kita menjalin hubungan persahabatan di dalam keluarga kita,
di dalam persekutuan bergereja, di dalam masyarakat, di mana saja Tuhan tempatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih. Engkau mengingatkan kami tentang persahabatan sejati antara Ruth dan Naomi. Biarlah kami dalam kehidupan persahabatan bersama, dalam keluarga, dalam persekutuan bergereja, di tengah masyarakat kami dapat menjalin persahabatan sejati di mana kami membawa setiap orang untuk mengenal kasih-Mu Bapa, lebih dekat dengan-Mu, bukan dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, pergumulan-pergumulan ekonomi, masalah-masalah sosial, masalah spiritual, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami taruh di bawah kaki salib-Mu yang penuh kasih. Tuhan tolong kami di dalam menyelesaikan akan segala pergumulan kami, karena kami percaya Tuhan selalu ada dengan kami, menjadi sahabat yang sejati bagi kami. Kami berdoa menyerahkan akan setiap orang yang mengalami sakit penyakit, mereka yang sakit terbaring terpapar karena COVID-19, Tuhan memberkati mereka dan semua orang yang Tuhan percayakan untuk ada di front line, di dalam mendampingi dan menyembuhkan mereka, para medis Tuhan memberkati. Berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam upaya untuk mengatasi akan peningkatan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan menyerahkan akan segala pergumulan kami yang kami hadapi dalam persekutuan bergereja kami. Kami tidak dapat berkumpul bersama, tapi hati kami menyatu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati segala program pelayanan yang senantiasa mendekatkan kami dengan Tuhan. Baik itu ibadah keluarga pun juga ibadah minggu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada saat ini. Kami percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada dengan kami dalam semua musim kehidupan kami. Tuhan berkati akan doa-doa yang naik ke hadapan hadirat-Mu dari kedalaman lubuk hati kami yang terdalam pada saat ini. Kami satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.